Pemirsa, jumpa lagi dengan podcast Back to Campus. Kali ini dalam podcast ini mengundang sosok alumni yang telah berhasil, namun dari sisi yang lain perlu perjuangan keras, perlu integritas, manajemen waktu yang sangat ketat, dan perjuangan yang sangat keras sekali. Kebetulan alumni ini berasal dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sosok yang ulet dan sekarang telah berhasil menjadi dosen di perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Untuk itu saya perkenalkan Mas Petrus Suparman SEMM. Selamat datang Mas. Terima kasih Bapak. Mas Petrus, Ya. saya melihat CV, saya melihat di sosial media sangat berat sekali perjuangannya sampai saat ini. Yang pertama adalah saya agak tergelitik dengan nama Suparman sebagai last name itu. Apakah orang Jawa atau ada negara Jawa? Terima kasih Pak. Ini mungkin yang ke berapa kali ya? Yang kalinya ya. Sekian kalinya. Pasti orang bertanya ketika saya berkenalan pertama itu mesti kenapa ada nama Suparman? Apa ada darah Jawa kan itu? Saya pikir juga gini, saya tidak tahu orang tua memberi nama seperti apa. Saya cuma ngambil gini Bapak. Kalau tidak ada nama Suparmannya, saya tidak bertahan di Jawa. Oh gitu ya. Jadi magnetnya itu karena ada Suparmannya itu. Tapi untuk darah semuanya tidak ada darah Jawa, cuma orang Manggarai. Manggarai ya. Kan banyak sekali ya teman-teman juga Manggarai di sini. Mas Petrus bisa ceritakan sedikit ya. Saat pertama kali masuk UWP itu memang datang dengan sendirinya atau karena rekomendasi atau ada komunitas di UWP ini yang berasal dari Manggarai, mahasiswa yang berasal dari Manggarai. Oke, gini, kebetulan waktu itu ada kakak sepupu gitu, kakak sepupu yang memang lulusan dari sini. Oh, gitu ya. Lulusan dari, kalau saya tidak salah ingat itu pertanian. Oh, Fakultas Pertanian. Fakultas pertanian, dan kebetulan tidak punya cita-cita untuk kuliah waktu itu. Cuma datang kerja sudah. Akhirnya dengan 2 tahun saya bekerja, yang beri aja. Udahlah, daripada kamu datang gini aja, masa nanti pulang juga cuman gitu doang kan gitu. Ya, gitu ya. Eh, Sampai ketika nggak pulang juga ya. Terus. Akhirnya pikir-pikir juga, kalau saya kuliah ya dan lain sebagainya. Kira dengan daripada nanti pulang tidak bawa apa-apa, tawarannya oke lah saya kuliah aja. Tapi pilihannya di mana? Ya udah, karena FBP, karena waktu itu memang orang-orang dari sana banyak yang di sini, orang dari Manggarai. Rekan-rekan dari Manggarai ya. Rekan dari Manggarai, kebetulan juga dulu waktu saya tinggal itu di Balongsari. Ya. Akhirnya banyak orang Manggarai, ya sudah di BP aja, sudah daftar di sini waktu itu. Pilihannya di program sini? Pilihannya dulu memang karena saya basicnya orang akuntansi. Dulu waktu SMK ya. ya, Oh, waktu SMK saya akuntansi. Akhirnya daripada saya pusing lagi dari awal, Ya. akhirnya udah Lanjutkan itu. ngambil akuntansi aja. Akuntansi. Waktu itu. Waktu itu kuliah juga sambil bekerja. Sambil kerja, betul sekali. Bekerja sebagai apa sih? Saya dulu kerjanya, pertama kali kerja itu jadi seorang satpam. Satpam ya. Ya, Di? satpam dulu, kebetulan satpam itu kan dari outsourcing. Oh gitu Dan ya. saya ditempatkan di sebuah bank. Oh, oke. Dan memang waktu mau masuk kuliah juga ada bentrok dengan manajemen, karena terkait dengan waktu. Waktu ya. Karena kalau kerjanya satpam itu kan sip-sipan gitu Ya, ya. betul. Tidak mungkin untuk disisihkan waktu untuk kuliah. Akhirnya coba saya sampaikan ke manajemen, boleh nggak saya kuliah? Waktu itu memang, mohon maaf, waktu itu memang saya lagi pusing gitu kan, karena daripada saya pulang tidak kuliah, saya langsung tekankan, boleh nggak saya kuliah? Kalau tidak boleh saya kuliah, saya keluar. Waktu itu lagi muda kan Pak. Ya. Kalau tidak diizinkan saya kuliah, saya keluar.
Nah, pertimbangan kuliah sambil bekerja itu karena pertimbangan mencari aktivitas lain selain kuliah atau memang untuk kebutuhan penambah kebutuhan biaya hidup di Surabaya Oke, kalau untuk itu memang untuk kebutuhan hidup sih, Pak. gitu ya. Kebutuhan hidup. Jadi perjuangannya kuliah sambil bekerja ya, Iya, betul. termasuk mulai dari satpam gitu ya. Mas Petrus, tapi di sisi lain Mas Petrus masih bisa beraktivitas. Iya, Bahkan seingat saya sampai menjadi di kegiatan organisasi mahasiswa ya, sampai menjadi gubernur iya betul. BEM FI Iya, waktu itu ya, sekarang kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. iya betul. Masih bisa ngatur jadwal itu. Puji Tuhan masih bisa, Bapak. Karena memang waktu saya mau kuliah, saya sampaikan kepada manajemen, saya kuliahnya malam, izinkan saya untuk kerja cuma di pagi hari. Oke, oke, oke. Dan kebetulan waktu itu pertama memang tidak disetujui. Hmm, Akhirnya saya kasih waktu itu kalau nggak salah 1 minggu. hmm, Saya kasih waktu untuk mereka pertimbangkan dengan permintaan saya. hmm. Akhirnya disetujui dan juga permintaan dari manajemen bank. Oke, Kalau oke. saya memang harus dimasukkan pagi. Jadi Gitu. kuliah, jadi aktivis, juga bekerja, itu perjuangan yang paling ringan apa yang paling berat itu? Sangat berat betul ya Bapak. Iya, Tapi intinya cuman kita harus pintar dalam memanajemen waktu sih. gitu ya. Karena pagi kerja, malam bahkan kita kalau aktivis duluan Ya, kita ya. kadang sampai jam 12 malam. Saya maaf. Kenapa sih berorientasi juga pada kegiatan-kegiatan aktivis itu? Apakah memang ada passion di sana? Apakah keinginan untuk membentuk karakter berorganisasi dan segala macam? Ya karena memang untuk membentuk karakter saya sebetulnya. Betul, gitu ya. Jadi bagaimana berinteraksi, Iya, bagaimana menyusun program, bagaimana melaksanakan program kan begitu. betul Pak. Bukan hanya kuliah pulang kerja Iya, dan segala macam. Jadi ada 3 aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu ya. iya betul. Sangat hebat sekali. Nah, hasilnya, seingat saya ini ya, Mas Petrus lulus sebagai wisudawan terbaik di program studi akuntansi. Iya puji Tuhan betul itu. Ini yang menarik. Jadi 3 aktivitas dijalankan bersama. Saya pikir begini, ini adalah inspirasi lah bagi adik-adik saudara. Kebetulan di sini kan masih ada banyak ya mahasiswa yang berasal dari Manggarai. Ternyata aktivitas kuliah saja nggak bisa kan gitu ya. Iya, Harus diimbangi ada berbagai kegiatan untuk biaya hidup, untuk menambah apa ya wawasan serta membangun karakter masing-masing itu. Jadi benar-benar sebagai seorang fighter di situ ya. Oke Mas, setelah lulus gimana Mas? Melanjutkan studi kan? iya betul. Puji Tuhan lanjut S2 kemarin itu berkat dari Wijaya Putra juga. S2 Kenapa? karena dapat beasiswa. Oh, karena menjadi dapat beasiswa karena Karena lulusan terbaik di Fakultas Ekonomi waktu itu. Fakultas Ekonomi ya. Iya, Jadi mendapat beasiswa sampai menjadi kuliah di program pasca sarjana. betul. Jadi Mas Petrus, sekali lagi ya, saya ingin feedback kembali. Sampai flashback kembali ya, sampai kuliah di pasca itu masih juga bekerja. Masih, betul. Masih Juga, jadi satpam. uh, sangat hebat sekali. Ini mungkin ya, mungkin orang itu akan menilai kita dari hasil, tapi tidak pernah menilai orang atau mengamati orang dari proses. Proses yang panjang ini hikmah apa sih Mas yang saudara dapatkan? Artinya begini, kuliah S1 S2 masih kuliah bekerja sebagai satpam dan juga di sela-sela itu menjadi pengurus-pengurus di Ormawa bahkan sampai BEM ya, Iya, BEM Universitas ya. universitas waktu itu. Hikmah apa Mas yang diperoleh itu Mas? Hikmahnya memang sederhana sih, Pak. Kalau saya tidak seperti itu mungkin tidak jadi seperti sekarang ini. Aja sih kalau kalau saya seperti itu. Kalau hanya saya datang kuliah habis itu pulang, mungkin tidak jadi seperti yang sekarang. Dan mungkin saya tidak bisa bersaing. Mungkin cara cara untuk ini ya, secara intelektual mungkin tidak bisa bersaing juga.
Jadi prosesnya itu tiga-tiganya harus dikerjakan semua harus ya. dijalankan semua. Dan bagaimana membagi waktu dan segala macam. Nah Mas, kan banyak mahasiswa di UWP khususnya ya berasal dari Manggarai ya. Nah, bagaimana interaksi relasi di antara mereka? Apakah itu mendukung proses perkuliahan atau mendukung katakanlah eh, hidup di Surabaya ini? Waktu itu. Waktu itu bukan cuman waktu itu kali Bapak ya. Hmm. Mungkin hanya cuman saya lihat sekilas sampai dengan sekarang, dari segi komunikasi atau dari segi pergaulan yang saya lihat mereka hanya sifatnya berkomunitas, jadi tidak pernah membaur dengan mahasiswa-mahasiswa Hmm. lain. Hmm, hmm, Jadi hmm. setiap kali mereka berkumpul dengan mahasiswa itu aja. Oh gitu ya. Khususnya semua dari Manggarai. Ya, ya, Jadi ya. mereka kumpul dengan orang Manggarai, pada saat setelah kuliah juga dengan orang Manggarai. Hmm, Jadi komunikasinya juga sama-sama dengan orang Manggarai. Jadi untuk mereka mau bergabung dengan mahasiswa khususnya Jawa, hmm, hmm, itu sepertinya yang saya lihat sampai dengan sekarang masih sama dengan kayak dulu. hmm, Kalau hmm. saya dulu, saya tidak terlalu pusing dan tidak terlalu mengurusi atau tidak terlalu bergabung dengan sama-sama orang Manggarai. Bukan berarti saya sombong, bukan. Ya. Tapi saya pikir gini, kalau saya bergabung dengan sesama Manggarai, nanti inputnya sama. Gitu. Yang saya Katakanlah dapat. karena kolektivitasnya sempit, Iya, katakanlah relasinya sempit akan menjadi sempit juga ya. iya, Harusnya mereka juga harus mulai membuka diri gitu harus ya. membuka diri. Hmm. Dan ini hasilnya. Puji Tuhan. Artinya kita tidak bisa berkomunitas hanya berkomunikasi berrelasi dengan teman-teman Manggarai. Itu mungkin masukan-masukan Mas Petrus Iya, pada adik-adik kita ya. Ada Mas Petrus yang sekarang masih kuliah di WP. iya. Nah, dari sisi peluang, mungkin ini juga memberikan masukan pada teman-teman di Manggarai sana. Ternyata kuliah dengan bekerja dan berorganisasi itu sangat menarik di Universitas Wijaya Putra. Bisa dijelaskan, Mas? Oke, mungkin tidak ada, kalau mungkin tidak ada, tapi saya tidak lihat di luar Ya. sana. Salah satu karena rumah saya yang kedua adalah Wijaya Putra. Wijaya Putra sangat bagus untuk bagi teman-teman yang kepingin belajar sambil bekerja, Hmm. karena yang saya tahu dan yang saya lihat adalah waktu yang diberikan untuk mahasiswa itu sangat bebas dan sangat-sangat bagus untuk belajar sambil kerja. Jadi mungkin kalau di luar sana banyak, cuman yang menarik adalah Wijaya Putra sudah luar biasa menurut saya. Itu suatu pujian ya, suatu pujian. Ya, mungkin itu, tapi di sisi lain, eh, apakah dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa ya, calon mahasiswa maupun mahasiswa sekarang, bagaimana kita berinteraksi, berkegiatan, bahkan sekarang kalau Mas Petrus lihat record kita ya, Ya, untuk kemahasiswaan kan bukan hanya di Ormawa, ya tapi betul. ada aktivitas program kreativitas dan segala macam. Mungkin mungkin itu menjadi satu peluang juga untuk misalnya merintis usaha dan segala macam, kan ini bisa dijadikan peluang bagaimana menyusun proposal, bagaimana mengimplementasikan kegiatan dan segala macam, termasuk mempertanggungjawabkan keuangan, kan begitu. Itu yang perlu disampaikan pada teman-teman mahasiswa. Mas Petrus, setelah lulus dari program magister, sekarang tercatat sebagai dosen di, boleh sebut nama nggak? Perguruan tinggi swasta ya. Yang lain, tapi kebetulan tidak di WP. Itu bagaimana prosesnya? Kok sampai menjadi kok apa ya termotivasi untuk menjadi tenaga pendidik itu? Dulu memang saya punya cita-cita itu untuk menjadi seorang pendidik. Betulan dulu waktu setelah kuliah itu memang saya kepinginnya untuk menjadi pendidik karena, mohon maaf, saya melihat beberapa teman, karena memang dari sana itu kan dari segi segi pemahaman, segi Hmm. komunikasi itu menurut saya bersaing sepertinya agak susah. Akhirnya dulu saya terbangkit untuk bagaimana kalau saya jadi seorang pendidik agar saya bisa membantu mereka untuk mereka bisa bersaing, untuk mereka memberikan komunikasi dengan yang baik kan gitu. Sehingga waktu S2 saya ngambil konsentrasinya itu manajemen pendidikan. Gitu. Jadi tidak punya mimpi untuk menjadi seorang dosen waktu itu. Saya cuma mikir saya setelah selesai kuliah S2 itu saya pulang.
Oh. Saya pulang untuk menjadi guru. Itu dulu mimpinya Bapak. Sorry, lulusnya juga cum laude. Puji Tuhan waktu itu. Cuman tidak ini. Kebetulan kemarin kalah sedikit satu atau berapa nilai dengan 0,1, 0,2 gitu. ya kalah dikit saja kemarin itu dengan kalau nggak salah itu dari lupa saya itu. Akhirnya sekarang terdampar di Jawa. Terdampar di Jawa. Terdampar di Jawa mungkin baru pulang 2 kali saya Bapak. Sejauh ini, Sejauh mulai dari S1. mulai dari S1 sampai Sudah berapa tahun itu? Aduh lupa saya. Sudah jadi rumah kedua di sini ya. Sudah juga. Mas, Sudah lama terus. banget. Sekarang eranya kan teknologi informasi, sosial media dan segala macam. Saya melihat ya ada TikTok, Ya, sosial media yang dibangun, Petrus bocah bocah beot. beot, apa artinya itu Mas? Bocah beot itu anak petualangan kalau lebih sederhananya gitu kan. Jadi kalau beot, kalau bocah itu kan anak kecil Ya, ya, sama ya. dengan Kak Jawa. Kalau beot itu dia merantau, Oh, perantau ya, rantau. perantauan ya. Di situ kalau bisa saya tafsirkan ya, ada beberapa konten edukatif di situ ya. Betul. Itu untuk apa Mas? Saya cuma berbagi sih sebenarnya. Maksudnya? Berbagi untuk orang lain agar semua orang itu bukan untuk bahwa aktivitas saya seperti ini bukan. Ya, iya, iya. Tapi saya lebih kepada terkait dengan apa sih suatu misalnya kalau kita belajar apa sih ilmu akuntansi itu, Oke, oke, oke. apa sih misalnya kalau Mulai basic ya, yang mulai mulai dasar-dasar. dasar-dasar Bapak, mulai dasar-dasar apa sih akuntansi, apa sistem informasi, karena memang saya mengampu beberapa mata kuliah itu, sehingga Hmm, semua hasil pengajaran online yang selama ya. ini saya publikasikan untuk orang lain mungkin kepingin belajar dan lain Hmm, sebagainya. Mungkin nggak sempat karena sekarang kan era teknologi, hmm. orang lebih banyak main gadget, Ya, 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 ya. orang lebih banyak main gadget dibanding berkomunikasi atau dibanding baca buku. Hmm. Kalau zaman kita dulu mungkin buku Bukunya yang tebal-tebal, buku bukunya yang banyak-banyak. tebel-tebel. Mas, ada satu sisi, ya dua hal di sisi itu. Yang pertama adalah kemauan untuk berbagi. Yang kedua eh, teknologi sosial media. Nah, ini karakter ini ada pada Mas Petrus sebetulnya. Artinya memang itu yang motivasi utamanya untuk berbagi pada sosial media tentang ilmu-ilmu akuntansi dan segala macam. Betul. Ada dua hal ya, berbagi dan teknologi informasi. Dan memang dibutuhkan di zaman sekarang dan itu menjadi tren. Apakah itu Mas yang jadi motivasinya? Ya, motivasi utamanya seperti itu. Untuk berbagi dan memanfaatkan teknologi. Jadi kalau susah untuk belajar baca buku, susah untuk beli buku, buka internet, bisa belajar akuntansi. Bahkan saya memberikan les pun dengan kadang live YouTube dan ngajar pun kadang saya live TikTok. Gitu ya. Ya. Jadi kalau yang dikenal kemarin adalah mahasiswa milenial, sekarang guru milenial, dosen milenial ya. Dosen milenial. Oke, aktivitas yang lain juga itu sekarang sebagai instruktur public speaking, speaker dalam beberapa hal itu apa sih Mas kegiatannya? Kalau sekarang Instruktur itu sebagai instruktur katakanlah begitu. ya kita membantu karena kita komunitas, kita punya komunitas, kita membantu orang itu agar dia tidak demam panggung. Oh, oke. Mulai dari kita memberikan dia terapi, bagaimana dia bisa keluar dari mental-mental yang demam panggung, keringat dingin dan lain sebagainya. Kita komunitas itu membantu orang. Sering kita setiap pagi hari Jumat kita mengadakan live Di YouTube. Oh, Untuk membantu banyak, tiap minggu aja kita mungkin sampai 50 orang yang ikut. Mas, sorry. Ini di luar aktivitas saudara sebagai dosen. Betul. Jadi ada lagi sebagai katakanlah beraktivitas sebagai instruktur. Iya, Ini untuk umum ya. untuk umum, Tadi materinya untuk mahasiswa dan untuk umum juga. untuk umum. Jadi kita bisa ya.
Yang pertama dalam materi edukasi, yang kedua dalam materi-materi sebagai speaker atau apapun Ya, ini. Ini semuanya untuk umum. untuk umum. Kalau yang kita yang public speaking itu kita bukan di channel saya tapi di komunitas. Komunitas ya. Di komunitas. Dan itu gratis kita berikan. Tapi Oh, kalau gitu. mau ada yang platinum, ada berbayar, Oh, gitu ya. ada tingkatannya. Dan saya juga jarang sih Bapak untuk memberikan materi, tapi memang kita dibagi, digilir, ada Hmm. beberapa orang itu. Dan sifatnya semua gratis. Saya pun tidak dibayar juga. Gitu ya. Iya, betul. Tapi spirit berbaginya tadi Iya, ya. spirit berbaginya Bapak. Apakah itu salah satu kunci sukses untuk berhasil seperti ini? Kemudahan, keikhlasan untuk berbagi itu. Kalau dibilang kunci, mungkin iya Bapak. Salah satu kunci Iya, utamanya di situ ya. karena kalau kita tidak ikhlas, percuma juga. Kan betul itu. Kalau saya tidak salah sih, kalau saya pribadi gitu kan, saya memberikan sesuatu, saya ikhlas. Apapun itu, saya ikhlas. Seperti lagu Sang Surya ini. Hanya memberi tak harap kembali itu ya. Berharap kembali. Terima kasih Mas Firdaus, sangat menarik sekali sebagai seorang alumni dari program studi akuntansi, lulus terbaik, mendapat beasiswa, sekarang sudah menjadi dosen dengan berbagai aktivitas yang lain. Salah satunya adalah sebagai dosen itu juga membagi ilmunya di TikTok maupun YouTube, dan itu bisa dipelajari oleh mahasiswa atau orang-orang lain lah di luar mahasiswa sendiri. Yang kedua adalah sebagai instruktur beberapa, dan juga sebagai trainer kalau nggak salah ya, trainer beberapa aktivitas terutama yang di bidang akuntansi. Mas, bisa nggak mungkin dalam perspektif yang lain saya memberikan motivasi pada adik-adik mahasiswa di sini, masih banyak mahasiswa yang berasal dari Manggarai, dan itu salah satu potret inilah yang mungkin memberikan inspirasi pada adik-adik saudara, semacam closing statement, you harus begini. Monggo Mas, pamernya di sana. Baik, bagi sahabat-sahabat atau teman-teman atau keluarga saya yang ada di Wijaya Putra khususnya, yang sedang berjuang, cuma satu yang teman-teman pegang adalah jadikanlah hidupmu bermanfaat. Karena ketika teman-teman sudah bermanfaat, pasti kesuksesan akan datang sendirinya. Dan paling penting adalah jangan malu untuk bergaul dengan siapapun, belajar itu paling penting. Dan yang paling penting lagi adalah ingat dengan tujuan utama datang ke Surabaya itu apa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Anda sendiri. Cukup? Cukup. Terima kasih Mas Petrus. Kalau saya boleh menyaringkan dari diskusi kita kali ini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa seseorang tidak bisa hidup secara eksklusif, harus inklusif, berbaur. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya satu kelompok saja, tapi kita harus inklusif, menerima dan bergaul dengan berbagai orang. Ini ya. Yang kedua adalah bekerja keras. Apalagi bocah beot harus bekerja keras kan. Ya, kalau tidak bekerja keras, bocah beot tidak akan survive. Atau mungkin juga survive di jalan yang salah. Jalan yang salah. Ini mungkin yang bisa saya sarikan dari perjalanan seorang Petrus Suparman yang berangkat mulai bekerja sebagai satpam. Sebenarnya bahasa saya tadi adalah security ya, tapi Mas Petrus menyatakan bahwa itu satpam, memang satpam gitu ya, tapi itu bisa membagi waktu, bekerja bersama, terus berinteraksi dengan organisasi mahasiswa. Saya pikir sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan diskusi ini membawa motivasi bagi adik-adik Mas Petrus yang berasal dari Manggarai, termasuk juga dari Papua. Masih ada beberapa, memang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, dan itulah kiat-kiat yang harus dilakukan. Berorganisasi, bekerja pun is okay, dan studi. Hasilnya adalah menjadi mahasiswa terbaik di Puji Tuhan. Fakultas Ekonomi, mendapat beasiswa,
pendidikan S2 dan sekarang sebagai dosen. Nah, ini status sosial yang tinggi sebetulnya. Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, pilihan ya. Pilihan bisa kembali ke tanah kelahiran atau menetap di sini. Nah, kalau memang berjuang kembali ke tanah kelahiran itu adalah pilihan. Tapi kalau merasa mampu dan survive, ya mungkin ini pilihannya Mas Petrus untuk tetap di Jawa, bersaing sebagai tenaga pendidik, sebagai instruktur, tapi sekali lagi itu tidak diperoleh secara mudah, butuh proses panjang. Saya pikir itu, saudara pemirsa sekalian, sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan ini membawa motivasi, energi tersendiri bagi teman-teman mahasiswa dari Manggarai dan Papua. Selanjutnya mungkin saya tunggu rekan-rekan alumni untuk join dengan podcast Back to Campus. Terima kasih.